Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kerabat TV Desa Demak dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami TV Desa Demak. Mari muliakan desa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini TV Desa Demak kembali lagi dengan salah satu programnya, yaitu podcast Kota Wali. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang sudah tidak asing lagi, namanya di lingkup Kecamatan Sayong ataupun di Kabupaten Demak. Beliau adalah Bapak Muhammad Syafiq. Beliau ini adalah lurah atau kepala desa dari Desa Sidoarjo, Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Bapak bisa sedikit memperkenalkan diri kepada para pemirsa TV Desa Demak tentang biografi atau biodata singkat dari Bapak. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Syafiq. Alhamdulillah menjadi Kades Sidoarjo Sayong Demak dalam kemarin Pilkades 16 Oktober, dilantik tanggal 2 November hari Rabu, mulai kantor tanggal 3 November hari Kamis. Di sini saya ingin memberitahukan terutama umumnya kepada warga Demak ataupun warga Indonesia, khususnya untuk warga Sidoarjo. Di sini Desa Sidoarjo terletak diapit oleh dua desa. Salah satunya untuk sebelah utara desa itu ada Desa Wonoayu, Bedusari. Yang kedua sebelah timur itu Desa Wonoso. Yang selatan ada atau Benua dan barat Banjarsari. Di mana luas Desa Sidoarjo 633,32 hektar. Fantastis sekali untuk gambaran negara NKRI. Berpulau-pulau, tapi warganya cuma kurang lebih di angka 5.000-an. 5 jiwa, 5.000 tepatnya 5.100 orang desa. Di sini dapat saya ungkapkan atau gambarkan estimasi gambaran Desa Sidoarjo. Oke, tadi sudah diperkenalkan sekilas tentang Bapak Syafiq dan sekilas tentang gambaran dari Desa Sidoarjo. Desa Sidoarjo ini ternyata desa yang diapit oleh desa lain, atau desa ini di luar kecamatan saya, Pak. Karena desa di kecamatan Karangtengah. Oke, tadi juga disampaikan ada beberapa informasi terkait dengan Desa Sidoarjo, mulai dari luas wilayahnya, terus dari jumlah penduduknya. Terus ini Pak, mungkin bisa dikasih sedikit gambaran tentang keadaan Desa Sidoarjo itu seperti apa, terus keadaan masyarakat, terus mayoritas dari masyarakatnya itu berpencaharian apa, terus ada nggak potensi alam yang ada di Sidoarjo ini yang nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu potensi unggulan atau program unggulan dari Desa Sidoarjo. Terima kasih Mas. Alhamdulillah atas waktunya. Di sini Desa Sidoarjo terdiri dari 6 RW atau 6 dukung. Di situ ada blok selatan dan blok utara. Di mana blok selatan memang rata-rata RW 6, 5, 4 itu rata-rata mata pencahariannya perikanan atau tambang. Perikanan itu dari selatan. Ada juga yang ada di pabrik, ada mungkin dari PNS dan sebagainya, ada mungkin buruh. Tapi 60% yang blok selatan itu perikanan. Yang untuk blok utara, di situ ada RW 3, RW 2, RW 1,
Mohon maaf kenapa saya mundur belajar, kita mengasah alam bawah sadar kita. Satu darinya biasa, itu mundur 3, 2, 1. Di situ ada hubungan kehidupan dan karang bawah. Di situ mata pencahariannya hasilnya juga 60% itu pertanian. Tapi berhubung buat 3 tahun ini karena faktor alam, ya saya bisa mengatakan alam itu bisa kita kaji ulang, mungkin drainase atau salurannya kurang maksimal. Di situ jadi 2-3 tahun warga Sidoarjo tidak bisa bercocok tanam. Nah, untuk program unggulan terbuka dengan sesuai keadaan yang ada dalam Sidoarjo. Mungkin saya punya estimasi proposal salah satunya ingin mengadakan pemancingan. Di situ ada tanah yang tidak difungsikan, mungkin dengan kontribusi dari kecamatan maupun BPM nanti blok yang jelas nanti ada prosesnya tersebut. Yang jelas tidak ada yang dibahayakan mas, kita mau belajar berubah dari SDM atau mungkin alam yang ada. Jadi ini bisa dikatakan salah satu desa yang mungkin komplit yang ada di kecamatan saya, Pak. Maksudnya komplit sumber alamnya, karena tadi di dusun yang Sekup Selatan itu mayoritas masyarakatnya itu berpencaharian sebagai petani tambak, ya. Terus yang blok utara itu 60% itu masyarakatnya berpencaharian sebagai petani sawah gitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan di desa Sidoarjo nih Bapak. Nah, terkait dengan adanya dua mata pencaharian yang ada di desa Sidoarjo itu untuk program yang nantinya akan Bapak canangkan atau program yang nantinya akan Bapak laksanakan untuk mencoba meningkatkan hasil produksi dari pertanian tambak atau pertanian persawahan itu, program yang nantinya akan dengan jalankan itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Yang selatan tambak atau perikanan. Di situ pihak desa mensupport untuk mendorong membentuk sebuah kelompok perikanan. Di sini ada 2 kelompok yang bernotariskan atau ada resmi. Di situ sudah beberapa kali dapat bantuan dari pemerintah, baik bibit maupun mesin dan sebagainya. Langsung yang daerah utara kita juga support dulu kelompok taninya cuma 3. Alhamdulillah sudah saya petah lagi juga cepat. Itu pun mas berbadan hukum yang pertama sudah muncul di Lugangan, luasnya kurang lebih 12 hektar. Yang di Karanggawang itu Sadirejo kurang lebih ini kita lihat kemarin hampir 100 hektar, ini tinggal 40 berapa, 41 hektar. Yang di Kulipan RW 2 itu dulunya Sari Mulyo, sekarang tak bentuk tambah 1 lagi, tambah 1 aja jadi 2 kelompok. Total kelompok ada 4. Itu semua sudah berbadan hukum secara resmi, bernotaris. Mau produk Anda dilihat banyak orang? Iklan kesini aja. Produk apa saja? UMKM, makanan, minuman, dan lain-lain. Produk minuman, UMKM lokal. Produk makanan, semakin dikenal, semakin ramai. Gaya hidup, produk UMKM lokal, tas, sepatu, untuk kebutuhan sehari-hari. Produk lokal, pakaian, baju pria, wanita, maupun anak-anak. Silakan hubungi kami. Marketing kami 0899 5877 588. Oke Bapak, terkait dengan program-program yang sempat dengan tadi sampaikan, untuk merealisasikan program itu, apakah Bapak mencoba menggait atau melibatkan unsur pihak ketiga? Semisal dari, nah tadi kan sudah dari dengan selaku pimpinan desa, terus ngajak masyarakat. Nah, adakah unsur di luar unsur desa itu sendiri yang dengan libatkan dan dengan coba aja untuk kerjasama untuk merealisasikan program-program yang dengan sampaikan tadi? Oke, terima kasih mas.
satu yang perlu kita cermati dan kita sebagai manusia sosial tidak bisa itu sendiri. Tetap saya merespon atau mungkin mitra kerjasama atau mungkin tidak sebagainya. Yang jelas semenjak tahun 2014 Undang-Undang Desa Nomor 6 itu otoritas desa penuh atau mungkin yang mana Pak Jokowi itu bukan hanya sebenarnya banyak program-program untuk membangun sumber daya manusia di sini. Kembali kita bisa memanfaatkan ya, bisa menghabiskan kan. Ini pengalaman pribadi. 2021 kurang lebih di Sidoarjo itu kalau dari pertanian itu hampir 280-300 hektar. Tahun 2021. Iya. Kita lihat kita sebagai generasi penerus, apalagi di Sidoarjo melihat sawah seperti tambang. Tiap tahun bayar pajak, tapi tidak ada penghasilan. Itu saya mulai terbuka dan terbuka. Memang dari 2021 saya kalian atau mungkin estimasi 40 hektar. 40 hektar itu tak dari pribadi mas. Itu saya sebagai selaku kelompok tani melihat dan mengaji perbatasan desa 40 hektar itu saya tambahi sampai terpal dan sebagainya. Alhamdulillah kemauan dinas sebenarnya di situ kita diberi 2 mesin. Itu masih kapasitas 11 PK mas. Mesin betul. Di situ kita mulai tampil kita gandeng. Kalau masih ingat sekarang menjadi pendamping saya kemanapun selalu mendamping saya itu salah satunya tadi yang saya ajak itu kerja sosial namanya di pengabdian. Saya punya pengalaman dari kerja rumah. Jam 1 dini hari saya cuma pakai celana pendek sama ketua komunitas ini ada tangga atau garangan di pojok di tanah desa tersebut itu demi pertanian saja. Alhamdulillah di situ 2021 sukses panen 75% bisa panen uangmu ya baru 80%. Memang tidak ada masalah. Terpakailah itu 2022. Saya estimasi itu lebih fantastis karena kalau jambannya itu juga alhamdulillah kembali ke politik mas. Menatap PKBS percaya saya lakukan setuju karena saya bekerja nyata di lapangan alhamdulillah selisih 18 katakan. Jangan sinis kita optimis ya soalnya air nanti buangnya ke mas. Iya airnya. Oke. Jadi tadi di tahun 2001, 2021, 2022 itu jenengan ya belum jadi kepala desa itu. Jenengan sudah punya kepedulian terhadap masyarakat, terhadap warga, terhadap rakyat sehingga di konses di pemilihan PKS kemarin dia bisa menjadi pemenang gitu Pak ya karena sebelum jadi Pak Lurah saja dia sudah membuktikan kinerjanya apalagi sekarang sudah jadi Pak Kepala Desa Sidoarjo mudah-mudahan nanti untuk sektor pertaniannya juga bisa lebih meningkat kembali hasilnya dan nanti juga kesejahteraan dari masyarakat itu juga bisa mulai terangkat kembali gitu ya. Oke jadi mungkin Bapak ini juga bukan hanya aktif di desa saja, mungkin Bapak ini orangnya juga aktif di beberapa organisasi. Ya karena tadi seperti disampaikan bahwasanya kita ini manusia itu adalah makhluk sosial dan kita juga harus mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi kemungkinan besar menurut iman saya dengan ini sebenarnya juga seorang organisator yang disebut dari kepala desa. Ya Pak, ada beberapa organisasi yang dengan ikuti mungkin. Ya alhamdulillah mas tapi ya itu sebatas saya masih belajar dan belajar. Saya sudah mengambil ilmu saya tidak ada yang tidak mesti bertemu usaha jiwa sih. Memang saya bisa tambahkan jangan terhadap masyarakat Sidoarjo khususnya punya warga rumah kalau punya putra putri sekolah jangan dilarang organisasi.
OSIS, pramuka ataupun kegiatan yang bersifat positif. Di situ itu kebebasan anak bisa baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Oh gitu. Alhamdulillah ada kata-kata mutiara tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah. Tadi ada kata-kata yang menurut saya ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk kita semuanya ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, gitu Pak. Jadi semuanya bisa saja terjadi, semuanya tergantung dari kita mau berusaha atau tidak, kan seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih tadi juga sudah menyampaikan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Sidoarjo, bagi masyarakat atau warga yang punya putra atau putri yang masih muda, tolong jangan dibatasi kalau mereka itu mau ikut berorganisasi gitu ya Pak. Oke, terus ini Pak, mungkin ada pesan-pesan yang perlu jenengan sampaikan atau yang ingin jenengan sampaikan ke masyarakat atau ke pemerintah berkaitan dengan program jenengan berkaitan dengan pertanian ini Pak. Baik, terima kasih. Salah satu bentuk yang jelas warga masyarakat baik benak maupun jabatan Indonesia masa sebenarnya butuh bukti fakta nyata, tidak cuma bisa bicara teori dan teori di lapangan. Di sini dari 2021 juga kemarin saya juga mendatangkan tim dari pusat Jakarta untuk mengevaluasi minimal kita belajar ya. Minimal kita lihat pagi. Kalau dia masih muda dia pasti ke atas. Kalau dia tua pasti dia menunduk ya. Nah, di situ memberikan sampel contoh. Tidak perlu kita saya ini tidak. Yang penting diri kita orang lain. Ya, di situ mulai bisa datangkan juga masih ingat kemarin hampir kecamatan saya itu banjir. Iya, di situ alhamdulillah kita gerak cepat. Kayak kita ajukan OTP, alhamdulillah Sidoarjo di ACC waktu yang 7 juta dengan juga cairnya. Bukan cuma manusia yang dapat saja mas, pertanian juga ada sasanya. Per hektar itu cuma bayar 36.000 ya bulan. Dan tiap sekali tanam. Itu dibatasi umur 1 hari sampai 30 hari. Lebih 30 hari tidak bisa untuk dikembangkan. Kalau misalkan tanam baru musim itu bisa dikatakan maksimal 30 hari dari tanam awal diasuransikan sakit bisa meningkat 36. Kalau sekarang dengan 1.000 9.000 kan belum. Nah di situ alhamdulillah masalah sudah bertanya Tuhan sudah memberikan jalan. Di sini dari ADD dan DD yang ada di Sidoarjo hampir 80% nanti saya akan angkat ke pertanian. Di situ nanti akan saya normalisasi jut dan jitu dan rumah pompa. Kemarin baru 1 bulan menjabat dan membuat proposal untuk mencari mesin pompanya. Tidak perlu gengsi. Tangannya para proposal untuk warga masyarakat. Itu terobosan dari kami. Ibaratnya Sidoarjo untuk membangun dari sektor karena apa? Orang kalau tidak punya pendapatan pasti gede. Maka kita manfaatkan peluang yang ada, program pemerintah yang ada. Ya itu kalau kita mau menggali, kita mau mencari solusi, tidak perlu pesimis lah. Walaupun airnya setinggi 1 meter, 1,75 meter, 1,5 meter, kalau kita bisa itu dari penjelasan saya yang jelas minimal nanti pertanian mau saya hidupkan di situ biar warga punya pendapatan, warga punya pendapatan, punya penghasilan pasti akan tenang tidak neko-neko dan sebagainya. Jadi itu tadi beberapa program beliau berkonsentrasi untuk mencoba mengembangkan pertanian dengan berbagai macam cara meskipun untuk tahun ini di
dicanangkan ini segera bisa terrealisasi tanpa harus mengharapkan atau mengandalkan sumber anggaran dari DD sama ADD seperti itu Pak. Mungkin itu Bapak yang bisa kami tanyakan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti akan ada momen selanjutnya untuk kita lebih ngobrol lebih panjang lagi, ngobrol lebih dalam lagi. Tapi sebelum acara ini kita tutup, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement atau bisa memberikan motivasi atau kata-kata mutiara kepada para pemirsa TV Desa Bunga yang saat ini menonton kita. Mungkin bisa Bapak sedikit statement, closing statement atau kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara untuk pemirsa TV Desa Bunga. Oke, yang jelas saya punya moto atau slogan selanjutnya dua, satu experience dari pengalaman dari perjuangan itu sampai kapanpun tidak mungkin membohongi dirinya. Yang kedua, kita testimoni siapa yang mau uang, kita akan kasih kiai beruang, pelajar beruang, warga beruang, PNS beruang, semua beruang, tapi kita jangan lupa asal kita dari mana dan kembali. Ya, itu dua saja dari saya dalam hidup saya terus. Yang penting kita testimoni dan experience dari selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas closing statement dan kata-kata mutiara atau motivasi yang disampaikan oleh Bapak. Yang pertama itu adalah pengalaman, itu adalah guru yang berharga. Yang kedua, waktu adalah uang. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke, sampai di sini dulu pemirsa TV Desa Bunga. Sampai berjumpa lagi nanti di kegiatan podcast Kota Wali dari TV Desa Bunga selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofek selaku Kepala Desa Sidoarjo bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk membangun desa kita bersama. Jadi itu Bapak, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan sehat selalu sampai selalu ya Pak. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.